Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniatur Robiah Azahiroh dengan NIM 180210205047. Di sini saya akan menjelaskan beberapa stimulasi yang dapat dilakukan kepada anak yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Yang pertama yaitu ketahui penyebabnya. Pastikan orang tua dan pendidik mengetahui apa sebab anak bisa memuncak emosinya. Berbagai penyebab dapat menjadikan anak memuncak emosi, seperti ketika anak merasa lingkungan kurang nyaman, mengantuk, lapar, bosan, ataupun sesuatu yang diinginkan tidak terpenuhi. Hal ini dapat terjadi berulang kali sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang akan dilakukan ketika anak merasakan hal tersebut. Ketika anak merasa kecewa, sebelum menasehatinya, orang tua setidaknya memberikan rasa empati, rasa simpati, kemudian dapat menasehati anak tersebut. Yang kedua yaitu dengan mengalihkan perhatian anak. Dengan mengalihkan perhatian anak ini, anak dapat sedikit melupakan rasa kecewa dan rasa kemarahan yang telah dikeluarkan oleh anak. Orang tua atau pendidik dapat mengalihkan perhatian anak dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti bernyanyi, menggambar, bermain-main dengan mainan yang menjadi favoritnya, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni bersikap dengan tenang. Sebagai orang tua dan pendidik, ketika kita mendapati anak kita ataupun anak didik kita tiba-tiba marah, tiba-tiba mengeluarkan emosi, ketika kita tidak tenang, kita akan ikut tersulut emosinya. Jadi, ketika anak mengeluarkan emosi, setidaknya kita menghadapi dengan sikap yang tenang. Dengan orang tua ataupun pendidik yang memiliki sikap tenang, kita akan mendapatkan sebuah solusi untuk si anak tersebut. Ketika anak mengeluarkan emosi di tempat umum, setidaknya ajaklah anak ke tempat yang sepi dan jangan sampai memarahinya. Yang keempat, yakni memberikan perhatian dan pelukan. Ketika anak memuncakkan emosinya, mengeluarkan emosinya, sebagai orang tua atau pendidik hendaknya berikanlah pelukan, berikanlah perhatian, dan respon yang positif, sehingga anak tersebut merasa dapat disayangi dan merasa diperhatikan, sehingga emosi yang dikeluarkan dapat menurun sedikit demi sedikit. Yang kelima, yakni ketika anak memuncakkan emosinya atau mengeluarkan emosinya, biarkan mereka tenang terlebih dahulu. Sebab ketika mereka sudah tenang, mereka sudah santai, mereka sudah tidak merasa marah, mungkin masih merasa marah namun sudah sedikit reda, itu anak tersebut akan dapat mudah untuk diajak berdiskusi, untuk dapat diajak berbicara, seperti kamu kenapa, apa ada yang salah, apa yang perlu dilakukan, seperti itu. Jadi ketika anak sudah lebih tenang, orang tua ataupun pendidik dapat lebih mudah untuk mengajaknya berdiskusi. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.